Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait proposal penelitian yang telah kami buat. Di sini saya sendiri anggotanya kelompok 4 yaitu Apriani. Saya Sani Istiqomah. Saya Izal Fakirilham. Baik, tanpa berpanjang-panjang, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini di pembahasan itu ada daftar isi, terus ada pendahuluan, bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya ada tinjauan pustaka, bab 3 ada metode riset, bab 4-nya ada biaya, dan terakhir ada daftar pustaka. Kita langsung ke yang bab pertama yaitu bab pendahuluan. Nah, latar belakangnya di sini adalah kita ketahui bahwa sebelum ke latar belakang, judul dari penelitian kami itu adalah dari tambang ke tabel, persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika berbasis nilai Islam melalui data pertambangan timah di Bangka Belitung. Jadi latar belakangnya itu adalah yang pertama itu matematika merupakan ilmu yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sapitri tahun 2017 menyatakan bahwa matematika termasuk disiplin ilmu dasar yang mendukung kemajuan dalam bidang akademik dan teknologi dalam Rahma dan Raju tahun 2020. Adapun pada penelitian Octavia dan Hidayanti itu meskipun menyatakan bahwa meskipun matematika itu memiliki peran yang strategis, kenyataannya matematika ini masih sering dipersepsikan secara negatif oleh sebagian besar siswa. Banyak siswa menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit, membosankan, dan menakutkan. Persepsi tersebut berdampak pada rendahnya minat, motivasi, serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pentingnya matematika dan cara siswa memaknai pembelajaran itu sendiri. Jadi dari sini tuh pembelajaran matematika itu masih dianggap sulit atau menyeramkan menurut persepsi dari siswa-siswa menurut penelitian Octavia dan Hidayanti ini. Terus dalam perspektif pendidikan Islam, proses pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penyampaian kemampuan kognitif peserta didik, tetapi juga pada pembentukan sikap, akhlak, dan kesadaran moral. Pendidikan dipandang sebagai saran untuk menanamkan nilai-nilai keimanan serta membentuk karakter peserta didik agar mampu menjalankan perannya sebagai khilafah di muka bumi. Oleh karena itu, pembelajaran matematika tidak seharusnya dipahami sebagai aktivitas berhitung dan penugasan rumus, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, keadilan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Itu menurut Faisal tahun 2019. Terus kita ketahui bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu dikenal sebagai salah satu daerah penghasil timah utama di Indonesia dengan aktivitas pertambangan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat setempat. Aktivitas tersebut menghasilkan beragam data kuantitatif seperti data produksi timah, sebaran wilayah pertambangan, serta dampak sosial dan lingkungan yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan analisis statistik. Data-data tersebut memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai konteks pembelajaran matematika, khususnya pada materi pengolahan data dan statistika menurut Rano, Idris, dan Komang tahun 2023. Namun, keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh bagaimana siswa mempersepsikan proses pembelajaran tersebut. Persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika berbasis nilai Islam melalui data pertambangan timah belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika yang mengintegrasikan konteks lokal Bangka Belitung dan nilai-nilai Islam sebagai dasar evaluasi dan pengembangan pembelajaran matematika yang lebih kontekstual dan bernilai. Selanjutnya adalah tujuan khusus riset. Di sini untuk tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu ada mengidentifikasi persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika berbasis nilai Islam, ditinjau dari aspek ketertarikan, kebermaknaan, dan relevansi. Jadi tujuan pertama itu adalah kami ingin mengidentifikasikan bagaimana sih persepsi siswa itu terhadap pembelajaran matematika yang berbasis nilai Islam itu dengan konteks pertambangan timah dan di Bangka Belitung. Terus yang kedua, kami juga akan mengidentifikasikan persepsi siswa terhadap penggunaan data pertambangan timah tadi. Jadi setelah kami tahu bagaimana persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika berbasis Islam tadi, kami akan melakukannya dengan penggunaan data pertambangan timah juga. Dan terakhir, kami akan analisis keterkaitan antara
keterkaitan siswa terhadap pembelajaran matematika kontekstual data lokal dengan nilai-nilai Islam. Terus yang ketiga itu adalah manfaat riset. Manfaatnya itu ada bagi pendidik, bagi guru, bagi pelajar, dan bagi masyarakat dan daerah. Bagi pendidik itu sebagai alternatif pendekatan pembelajaran matematika yang kontekstual melalui pemanfaatan data dan pertambangan timah yang dekat dengan kehidupan siswa, serta diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Bagi guru jadi untuk manfaat bagi guru itu adalah sebagai referensi guru matematika dalam mengembangkan pembelajaran berbasis konteks lokal dan nilai religius. Sedangkan untuk pelajar itu manfaatnya adalah pelajar dapat memahami konsep matematika melalui data hasil pertambangan timah serta menumbuhkan persepsi positif terhadap matematika sebagai ilmu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu adalah bagi masyarakat dan daerah. Manfaatnya itu adalah untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap potensi dampak pertambangan timah khususnya di Bangka Belitung serta mendorong pemahaman kritis mengenai pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai moral Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sania Istiqomah. Baiklah, selanjutnya untuk keutamaan riset ke penelitian kami. Jadi pertama kami ingin mengintegrasikan data nyata pertambangan timah Bangka Belitung ini ke dalam pembelajaran matematika tentunya, yaitu mengarah ke pembelajaran kontekstual. Kemudian yang kedua, kami mengutamakan untuk mengkaji pembelajaran matematika ini dari sudut pandang persepsi siswa, bukan hanya hasil belajar. Jadi kami mengutamakan persepsi siswanya, tidak hanya melihat dari satu sisi yaitu hasil belajarnya. Dan yang ketiga itu kami ingin menggabungkan matematika, nilai Islam, dan isu lokal yang dalam konteks ini adalah data pertambangan timah di Bangka Belitung secara kontekstual dan aktual. Kemudian temuan yang ditargetkan, kami menargetkan 4 hal. Yang pertama itu adalah gambaran persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika, tentunya berbasis nilai Islam yang menggunakan data pertambangan timah sebagai konteks pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan perubahan minatnya, pemahaman, dan sikap siswa terhadap matematika setelah diterapkannya pembelajaran kontekstual tadi. Kemudian yang ketiga itu melihat keterkaitan antara penggunaan data lokal pertambangan timah dengan peningkatan pemaknaan konsep matematika oleh siswa. Jadi konsep matematika itu akan dilihat melalui pemaknaannya oleh siswa. Kemudian yang terakhir ada nilai-nilai keislaman tentunya yang muncul dan dipahami oleh siswa dalam proses pembelajaran matematika berbasis data pertambangan timah tadi. Kemudian ada kontribusi risetnya. Penelitian kami ini berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dan praktek pendidikan khususnya di bidang pendidikan matematika dengan menawarkan pendekatan baru dan inovatif yang mengintegrasikan data lokal, pertambangan timah, dan nilai Islam dalam pembelajaran. Penelitian ini memperkaya kajian pembelajaran kontekstual berbasis konten, kearifan lokal, dan religiolitas, serta dapat menjadi rujukan bagi pengembangan pembelajaran matematika yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian ada luaran risetnya. Luaran dari penelitian kami ini adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, akun sosial media, dan modul pembelajaran dengan konteks data pertambangan timah dan nilai-nilai keislaman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Iza Fadila di bab 2-nya. Baik, untuk isi dari tinjauan pustakaan sendiri adalah pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan suatu negara dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam dunia pendidikan, para pengajar harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membuat siswa merasa nyaman serta bahagia sehingga dapat mendorong perilaku yang positif. Hal ini juga berdampak pada hasil pembelajaran siswa karena informasi yang disampaikan oleh guru dapat diterima dengan baik oleh siswa menurut Rasanda Adawiyah dan Imamuddin 2024. Dalam proses pembelajaran guru dan siswa merupakan dua komponen yang saling berkaitan. Interaksi yang sering mendukung antara kedua komponen ini sangat penting untuk mencapai hasil belajar siswa yang optimal.
pembelajaran di sekolah harus mengembangkan sikap positif dan religius di kalangan siswa. Hal ini juga berlaku untuk pembelajaran matematis. Pembelajaran matematika adalah suatu aktivitas yang membangun konsep dan struktur matematika serta mengeksplorasi hubungan antara konsep-konsep tersebut sehingga dapat memperoleh pengalaman melalui proses yang terencana. Dalam pembelajaran matematika, guru tidak hanya dituntut untuk memberikan pengetahuan tentang konsep matematika kepada siswa. Menurut Ramadhani dan Imanuddin 2024, tugas utama guru matematika di luar mentransfer pengetahuan ilmiah kepada siswa adalah menanamkan nilai-nilai positif atau nilai Islam agar siswa berkembang menjadi pribadi yang mulia dan memiliki sifat religius. Menurut Faisal 2019, pembelajaran matematika kontekstual merupakan metode yang menghubungkan ide-ide matematika dengan situasi kehidupan nyata. Dengan menggunakan data dunia nyata, siswa tidak hanya mempelajari rumus-rumus secara samar-samar, mereka juga melihat bagaimana matematika membantu kita memahami dan memecahkan masalah sehari-hari. Metode ini membantu siswa tetap terlibat, lebih memahami konsep matematika dan mengembangkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dengan cara ini, matematika menjadi ilmu yang bermanfaat dan relevan yang diterapkan kepada siswa dan dunia di sekitar mereka. Nah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu daerah terbesar Indonesia tempat penambangan timah. Penambangan timah telah berlangsung lama di sana dan memainkan peran besar dalam kehidupan masyarakat. Informasi tentang pertambangan mencakup beberapa banyak timah yang diproduksi setiap tahun, seberapa besar alat penambangan, dan berapa banyak lokasi penambangan yang terdaftar secara resmi. Informasi ini semua berupa angka dan disajikan secara statistik yang membuatnya bermanfaat untuk dipelajari dalam pembelajaran matematika. Data penambangan timah sangat cocok untuk pembelajaran matematika karena memiliki angka, pola, dan tren yang dapat dipelajari menggunakan alat matematika seperti grafik, perbandingan, dan model. Selain itu, data ini terhubung dengan kehidupan sehari di Bangka Belitung yang membantu mereka menjadi lebih tertarik dan memahami subjek yang lebih baik. Dari sudut pandang Islam, penggunaan data penambangan dalam pembelajaran dapat dihubungkan dengan gagasan bahwa manusia seperti penjaga di bumi artinya mereka memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya alam secara adil berkelanjutan. Jadi, pembelajaran matematika tidak hanya membantu membangun keterampilan berpikir, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai yang penting seperti keadilan, kejujuran, dan menjaga lingkungan, semua sejalan dengan keyakinan Islam. Selanjutnya, bab 3, metode riset. Nah, untuk lokasi risetnya, penelitian ini akan dilaksanakan di SMPN Negeri Pangkal Pinang. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil 2026 atau 2027. Desain risetnya menggunakan metode mix method dengan mengkombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika berbasis data pertambangan timah yang diintegrasikan dengan nilai Islam. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman siswa secara lebih mendalam guna memperkuat hasil penelitian. Untuk objek risetnya dalam penelitian ini adalah modul pembelajaran berbasis data lokal pertambangan timah dengan mengintegrasi nilai Islam yang diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pendidikan dan pemahaman terhadap pembelajaran matematika. Baik, selanjutnya adalah tahapan riset. Untuk tahapan riset ini mengacu pada penelitian deskriptif dengan pendekatan survei dan mixed method. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Criswell tahun 2014 dan juga Sugiono. Penelitian survei digunakan untuk menggambarkan persepsi terhadap suatu fenomena pembelajaran tanpa melakukan perlakuan eksperimen. Nah, di sini terdapat 8 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap identifikasi dan perumusan masalah. Jadi pada tahap ini itu peneliti mengidentifikasi permasalahan pembelajaran matematika di sekolah, khususnya terkait persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika yang masih dianggap abstrak dan kurang bermakna. Selain itu, dilakukan kajian awal mengenai potensi integrasi nilai-nilai Islam serta pemanfaatan data pertambangan timah Bangka Belitung sebagai konteks pembelajaran matematika. Jadi pada tahap identifikasi ini
kami akan melihat yang pertama tuh bagaimana persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika yang dianggap abstrak, terus integrasi nilai-nilai Islamnya bagaimana, dan juga kami akan memanfaatkan data pertambangan timah sebagai konteks untuk pembelajaran matematikanya. Terus yang kedua ada tahap studi literatur dan analisis konseptual. Jadi pada tahap ini kami akan melakukan studi literatur terhadap teori persepsi siswa, pembelajaran matematika berbasis nilai Islam, terus pembelajaran matematika kontekstual, serta penelitian terdahulu yang relevan. Studi ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian dan menentukan indikator persepsi siswa yang akan digunakan dalam instrumen penilaian nantinya. Nah, tahap yang ketiga ini baru penyusunan instrumen penelitian. Jadi instrumen yang kami gunakan di sini itu adalah angket, yang mana angkat persepsi siswa. Nah, indikatornya berdasarkan studi literatur yang telah kami dapatkan sebelumnya. Nah, persepsinya itu, indikator persepsinya itu meliputi aspek kognitif, efektif, dan juga kualitatif. Selain itu, disusun pula pedoman wawancara sebagai instrumen pendukung untuk memperoleh data kualitatif yang lebih mendalam mengenai pandangan siswa terhadap pembelajaran matematika berbasis nilai Islam. Setelah instrumen disusun, tahap selanjutnya itu adalah validasi instrumen. Nah, validasi instrumen ini akan dilakukan oleh ahli, baik itu nanti akan kami lakukan oleh ahli dosen prodi pendidikan matematika dan juga untuk pendidikan Islam. Nah, kegunaan validasi ini adalah untuk melihat kesesuaian isi, kejelasan bahasa, dan keterukuran indikator dari instrumen yang telah kami susun sebelumnya. Terus tahap yang kelima itu adalah pelaksanaan pembelajaran. Setelah semuanya sudah dilakukan, baik itu identifikasi masalah, terus studi literatur, penyusunan instrumen, dan juga validasi instrumen, selanjutnya itu adalah proses pelaksanaan pembelajarannya. Nah, di sini proses pelaksanaan pembelajarannya itu kami menggunakan pendekatan kontekstual berbasis nilai Islam menggunakan data pertambangan timah Bangka Belitung sebagai konteksnya. Nah, data pertambangan timahnya nanti akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau soal kontekstual yang relevan dengan materi matematika. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa yang menjadi terbentuknya persepsi terhadap pembelajaran yang akan diteliti. Terus selanjutnya, setelah prosesnya dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi dan lain-lain, tahap ke-6 itu adalah tahap pengumpulan datanya. Nah, di sini untuk pengumpulan datanya itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada angket, yang kedua ada wawancara, dan yang terakhir adalah ada dokumentasi. Nah, angket ini tuh untuk melihat bagaimana sih pandangan siswa, bagaimana persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika berbasis nilai Islam tadi yang dikaitkan dengan konteks lokal, yaitu pertambangan timah di Bangka Belitung. Terus setelah angket dilakukan, kami juga akan melakukan wawancara nantinya, yaitu wawancara terbatas kepada beberapa siswa. Nah, gunanya itu adalah untuk memperdalam pemahaman persepsi siswa tadi. Jadi kami akan bertanya kepada beberapa siswa untuk bertanya lebih dalam bagaimana sih persepsi mereka terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya, misalkan pandangan mereka bagaimana, persepsinya juga bagaimana. Nah, dan yang terakhir itu ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini tuh berupa kegiatannya, bukti kegiatan yang telah kami lakukan, bukti wawancara, dan juga bisa juga instrumen angketnya. Nah, setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya itu adalah analisis data. Nah, tahap analisis ini kami menggunakan dua, yaitu ada deskriptif kuantitatif dan juga deskriptif kualitatif. Nah, deskriptif kuantitatif ini untuk menghitung presentase dan kategori persepsi siswa dari angket yang telah dikumpulkan atau yang telah kita ketahui bagaimana persepsi siswanya. Terus untuk analisis kualitatifnya itu adalah wawancara tadi. Hasil wawancara tadi akan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif melalui reduksi data, terus penyajian data, dan juga penarikan makna atau kesimpulan. Jadi hasil analisis kuantitatif dan kualitatif nanti akan diintegrasikan untuk memperoleh gambaran persepsi siswa secara komprehensif. Nah, yang tahap terakhir itu adalah setelah melakukan semua tahap-tahapan tadi, tahap terakhir itu adalah penarikan kesimpulannya. Jadi peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data untuk menjawab tujuan penelitian yang ingin dicapai. Nah, kesimpulannya itu difokuskan pada gambaran persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika berbasis nilai Islam melalui data pertambangan timah di Bangka Belitung serta implikasinya bagi pembelajaran matematika kontekstual. Selanjutnya itu ada sumber dan teknik pengumpulan data.
Untuk sumber dan teknik itu kami menggunakan 3. Yang pertama itu ada angket, wawancara, dan juga dokumentasi. Angket ini tadi untuk melihat bagaimana sih setelah dilakukannya pembelajaran tadi, bagaimana persepsi mereka terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui yang berbasis nilai-nilai Islam dan melalui data pertambangan timah tadi. Terus setelah itu akan dilakukan wawancara terbatas untuk memperdalam lagi persepsi mereka, dan yang terakhir itu ada dokumentasi berupa kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan sebagai buktinya. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis datanya itu ada angket. Untuk angket itu data hasil dari angket terhadap media pembelajaran yang telah dikembangkan dianalisis menggunakan rumus presentase rata-rata dan diinterpretasikan berdasarkan tabel kriteria pengkategorian, kevalidan, dan kepraktisan dari Kurniasari, Pribowo, dan Putra tahun 2020. Nah, metode penentuan presentasenya itu adalah kevalidan sama dengan R per SM dikali 100%, yang mana R itu adalah total skor yang diperoleh, sedangkan SM itu adalah skor maksimalnya. Dan ini adalah tabel kriterianya, bisa dilihat sangat praktis itu skalanya berapa, dan juga tidak praktis itu skalanya berapa. Nah, untuk presentase kepraktisannya itu rumusnya P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P itu adalah angka presentase dan F itu adalah jumlah skor yang diperoleh. N adalah skor maksimumnya. Nah, ini juga ada tabel kategori kepraktisan medianya. Yang terakhir ada wawancara. Wawancara yang data yang didapatkan berupa informasi dari siswa yang telah dilakukan wawancara. Data yang telah didapatkan dideskripsikan kemudian dikembangkan. Di sini nanti kami juga akan buat instrumen wawancara atau hasil wawancaranya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sania Istiqomah. Baik, selanjutnya penyimpulan hasil riset. Jadi berdasarkan hasil analisis datanya yang angket, diperoleh gambaran bahwa siswa memiliki persepsi positif terhadap pembelajaran matematika yang mengaitkan data pertambangan timah Bangka Belitung dengan nilai-nilai Islam, ditinjau dari aspek ketertarikan, kebermaknaan, dan relevansi pembelajaran. Kemudian hasil wawancaranya menunjukkan bahwa pembelajaran matematika kontekstual berbasis data lokal dan nilai-nilai Islam dipandang lebih dekat dengan kehidupan siswa, sehingga membantu siswa memahami materi matematika secara lebih bermakna. Serta integrasi hasil data kuantitatif dan kualitatifnya menunjukkan adanya keterkaitan antara penggunaan konteks lokal dan nilai-nilai Islam dengan pandangan positif siswa terhadap pembelajaran matematika kontekstual. Selanjutnya bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan. Jadi anggaran biayanya mengenai bahan habis pakai, sewa dan jasa, transportasi lokal, dan lain-lain itu mencakup dari keperluan untuk angket, wawancara, transportasi masing-masing peneliti, dan lain-lainnya. Itu rekap untuk belmawanya sebanyak 7.200.000, kemudian perguruan tinggi 2 juta rupiah, sehingga total akhirnya adalah 9.200.000 rupiah. Kemudian jadwal kegiatannya di sini kami klasifikasikan menjadi 4 bulan. Jadi pertama, jenis kegiatannya itu studi literatur dan penyusunan desain penelitian metode campuran atau mixed method, serta perumusan indikator angket dan wawancaranya akan di penanggung jawabnya oleh kami bertiga, Apriani, Zafrul Ilham, dan Sani Istiqomah. Itu di bulan 1. Kemudian yang jadwal kegiatan kedua yaitu penyusunan modul pembelajaran matematika kontekstual berbasis data pertambangan timah dan nilai-nilai Islam, itu di bulan ke-1 dan bulan kedua. Dan yang ketiga, pelaksanaan pembelajarannya menggunakan modul yang telah disusun tadi, serta pengumpulan data kuantitatifnya melalui angket. Jadi setelah bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran, kemudian akan kami lakukan pengumpulan data yang angket. Itu di bulan kedua. Kemudian yang keempat itu pengumpulan data kualitatifnya melalui wawancara untuk memperdalam hasil angket. Jadi setelah dilaksanakan pembelajarannya, kemudian setelah dilakukan angket pada bulan kedua, kemudian kami akan melakukan wawancara di bulan ketiga.
Kemudian yang kelima ada analisis data kuantitatif dan kualitatifnya. Kuantitatif yang didapat dari angket sebelumnya dan kualitatif didapat dari wawancara, serta integrasi hasil sesuai desain metode campuran atau mixed method itu di bulan ketiga pula. Kemudian yang terakhir ada penyusunan laporan akhir dan luaran penelitiannya itu di bulan terakhir atau bulan keempat. Dan daftar pustaka. Baik, itu saja presentasi kami terkait proposal penelitian kami. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini?